Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-162. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Mahesa Jenar melihat senjata itu dengan hati yang tegang. Ia tahu benar apa yang sedang dihadapi. Karena itu, maka ia tidak sempat untuk memperhatikan keadaan sekelilingnya. Sawung Sariti, Karebet, Arya Saloka dan Kebo Kanigara. Meskipun lamat-lamat ia masih mendengar suara Sawung Sariti yang kadang-kadang mengeluh pendek, menahan sakitnya. Namun bagi Mahesa Jenar, keluhan itu justru merupakan minyak yang menyiram nyala kemarahannya terhadap sisa-sisa golongan hitam. Malam berjalan dengan lancarnya. Bintang-bintang semakin lama semakin condong ke garis cakrawala di ujung barat. Namun pertempuran di bawah pohon nyamplung itu masih berlangsung terus. Bahkan kini perkelahian itu bertambah-tambah dahsyatnya. Bugel Kaliki dengan senjatanya yang aneh itu menyambar-nyambar seperti burung alap-alap. Namun Mahesa Jenar bukanlah sekedar burung merpati yang ketakutan. Bugel Kaliki ternyata bukan saja wajahnya yang mengerikan, namun tandangnya sesuai benar dengan namanya dan wajahnya yang menakutkan itu. Timah baja kuning di ujung kain perseginya menyambar-nyambar seperti lebah. Suaranya berdesing-desing dan melibat lawannya dari segenap arah. Mahesa Jenar merasakan kedahsyatan dan kecakapan Bugel Kaliki mempermainkan senjata aneh itu. Beberapa kali ia terpaksa meloncat surut dan beberapa kali timah lawannya itu mengiang dekat benar dengan kepalanya. Bahkan karena perhatian Mahesa Jenar terpaku pada senjata itu, maka sekali-kali terasa kaki hantu bongkok itu menyambar lambungnya, sehingga Mahesa Jenar yang kokoh itu terpaksa terdorong surut. Bahkan sekali-kali tangan Bugel Kaliki itu sempat menyentuh tubuh Mahesa Jenar dan sekali-kali mendorongnya mundur. Dengan demikian, Mahesa Jenar terpaksa melawannya dengan sepenuh tenaga. Untunglah bahwa Mahesa Jenar bertubuh kuat, sekuat banteng jantan. Betapapun lawannya berusaha untuk melumpuhkannya, namun dengan gigihnya ia bertahan. Meskipun demikian, senjata Bugel Kaliki itu benar-benar mengganggunya. Sulitlah bagi Mahesa Jenar untuk menembus lingkaran timah baja kuning yang beterbangan mengitari tubuhnya. Namun Mahesa Jenar tidak pernah kehilangan akal. Ia memperhitungkan setiap kemungkinan. Betapapun sulitnya, sekali-kali ia berhasil juga mengenai tubuh lawannya dengan kaki atau dengan tangannya. Tetapi sentuhan-sentuhan itu agaknya tidak banyak berarti, karena setiap senjata Bugel Kaliki itu selalu menghalang-halanginya. Kebo Kanigara, Arya Saloka, dan Mas Karebet memandangi perkelahian itu dengan penuh perhatian, sehingga nampaknya seperti patung dalam ketegangan. Mereka mengikuti setiap gerak, baik Mahesa Jenar maupun Bugel Kaliki. Namun setiap saat mereka menjadi bertambah tegang, apalagi ketika mereka melihat setiap kali Bugel Kaliki berhasil melibas Mahesa Jenar dan sekali-kali kemudian berhasil melontarkannya surut. Namun meskipun demikian, mereka tetap terpaku di tempat masing-masing dengan ketegangan yang semakin meningkat.
Maka setelah mereka bertempur semakin lama, serta usaha Mahesa Jenar untuk menjatuhkan lawannya masih belum berhasil karena senjatanya yang aneh itu, bahkan terasa betapa tekanan Bugel Kaliki semakin lama menjadi semakin ketat karena timah baja kuningnya yang seolah-olah dapat mengurung Mahesa Jenar, sehingga ia tidak sempat untuk menyerang. Akhirnya Mahesa Jenar tidak dapat berbuat lain daripada mempertahankan hidupnya dengan ilmu tertinggi yang dimilikinya. Dengan demikian, Mahesa Jenar dengan lincahnya meloncat ke samping beberapa langkah untuk membebaskan diri dari libatan timah baja kuning yang menyambar-nyambar itu. Kemudian dengan garangnya ia mengangkat satu kakinya, ditekuknya ke depan, satu tangannya diluruskan ke atas seperti akan menyentuh bintang-bintang di langit. Tangannya yang lain menyilang dada, dan dalam pada itu tersalurlah kekuatan Aji Sosrobirowo. Bugel Kaliki melihat tata gerak Mahesa Jenar itu. Ia pun telah mengetahui pula bahwa dengan demikian Mahesa Jenar sedang matek aji yang terkenal. Dengan dahsyatnya ia meloncat sambil memutar senjatanya. Demikian kerasnya sehingga terdengar angin berdesing. Namun apa yang dilakukan Mahesa Jenar adalah terlalu cepat. Sehingga ketika serangan itu tiba, Mahesa Jenar sempat meloncat mundur sambil merendahkan dirinya. Timah baja kuning itu nyaris menyambar pelipisnya, tetapi sesaat kemudian ia telah tegak kembali dan dengan kecepatan kilat ia meloncat maju. Tangan kanannya menyambar dengan dahsyat menghantam tengkuk Bugel Kaliki. Bugel Kaliki masih mencoba untuk menghindar, namun ia terlambat. Sebuah hantaman yang dahsyat telah mengenainya. Terdengarlah ia berteriak nyaring, kemudian melenting dan jatuh terguling di tanah. Tetapi hantu itu tidak mau menyerah pada keadaannya. Dengan tertatih-tatih ia bangkit kembali. Sekali terdengar umpatan kotor dari mulutnya serta matanya menyorot sinar kemarahan yang liar. Kemudian dengan sekuat tenaga ia melempar Mahesa Jenar dengan senjatanya. Untunglah Mahesa Jenar tetap waspada, sehingga secepat itu pula ia berhasil menghindari senjata Bugel Kaliki itu. Sekali lagi terdengar Bugel Kaliki mengumpat, kemudian jatuh kembali terjerembab. Arya Saloka memalingkan wajahnya melihat saat-saat terakhir yang mengerikan dari hantu yang hampir membunuhnya itu. Mahesa Jenar masih berdiri tegak seperti patung. Dipandangnya tubuh Bugel Kaliki terbaring di tanah, mati. Kemudian ditariknya nafasnya dalam-dalam, sedang di hatinya terpanjatlah ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyelamatkannya dari senjata Bugel Kaliki yang mengerikan, serta telah memberinya kekuatan, bahkan membinasakan hantu yang menakutkan itu. Bersyukurlah bahwa ia telah berhasil melakukan pengabdian sekali lagi atas kemanusiaan dalam pancaran cinta kasih yang abadi. Tidak saja Mahesa Jenar, namun Kebu Kanigara, Arya Saloka dan Karang Tunggal pun menarik nafas pula, seakan-akan sesuatu yang menekan dadanya telah dapat dipunahkan. Bahkan tiba-tiba terdengar Sawung Sariti berkata perlahan-lahan ketika ia mendengar teriakan ngeri. "Paman, apakah yang terjadi?" Kebu Kanigara memandang wajah anak itu. Tampaklah kadang-kadang mulutnya menyeringai menahan sakit. Maka jawabnya, "Sawung Sariti, bersyukurlah kau, karena pamanmu Mahesa Jenar telah mengakhiri pertempuran." "Bagaimana dengan hantu bongkok itu?" tanya Sawung Sariti lemah. "Ia sudah binasa," sahut Kebu Kanigara. "Tuhan Maha Besar," desisnya.
Tetapi hatinya sendiri tergetar mendengar suaranya. Selama ini tak pernah ia menyebut nama Tuhan, apalagi kebesarannya. Tiba-tiba saja kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Namun setelah itu terasa betapa dekatnya ia dengan Tuhan. Maka timbullah keinginannya untuk sekali lagi menyebut nama itu, nama yang selama ini terlupakan olehnya. Maka katanya, Tuhan Maha Besar. Ya, Tuhan Maha Besar. Mahesa Jenar menoleh mendengar suara Sawung Sariti itu. Perlahan-lahan ia mendekatinya dan berjongkok di sampingnya. Perlahan-lahan ia berkata, "Tenangkan hatimu, Sawung Sariti." "Terima kasih, Paman," jawabnya lirih. "Hatiku telah puas. Hantu itu telah binasa." Tampaklah senyum mengambang di bibir Sawung Sariti. Meskipun demikian, nafasnya terdengar semakin cepat mengalir dari lubang hidungnya dan mulutnya. Sedang dari mulut itu masih menetes darah yang merah. "Mahesa Jenar," kata Kepu Kanigara kemudian, "apakah tidak sebaiknya Sawung Sariti segera mendapat pengobatan?" Sawung Sariti menggeleng lemah. Katanya, "Obat yang paling baik telah aku dapatkan, Paman." "Apakah itu?" tanya Kepu Kanigara. Sawung Sariti tersenyum, senyum yang sayu. Jawabnya, "Di mana Kakang Arya Saloka?" Arya Saloka ternyata sudah berjongkok di belakang Mahesa Jenar, berdua dengan Karang Tunggal. "Mendekatlah Arya," kata Mahesa Jenar. "Kakang." Sawung Sariti tidak meneruskan kata-katanya, namun matanya telah memancarkan segenap perasaan yang tersimpan di dadanya. "Tenangkan hatimu, Adi," pinta Arya Saloka mengulangi kata-kata Kepu Kanigara, dan sekali lagi Sawung Sariti tersenyum. "Biarlah anak ini aku bawa kembali ke Pamingit," kata Kepu Kanigara. "Mungkin Paman Suradipayana dapat mengobatinya." "Sebaiknya lah demikian, Kakang," jawab Mahesa Jenar. "Dan biarlah Arya Saloka menjemput ibunya dan Ibu Sawung Sariti." Mendengar Mahesa Jenar menyebut-nyebut ibunya, berdesislah Sawung Sariti. Katanya lemah, "Tolonglah Kakang Arya, jemputlah ibuku sekalian." "Baiklah Adi," jawab Arya Saloka. "Akan aku bawa Bibi Lembu Sora bersama ibuku ke Pamingit." Sawung Sariti masih mencoba tersenyum, walau wajahnya semakin sayu. Katanya, "Terima kasih, Kakang." Kepu Kanigara pun kemudian bangkit sambil mengangkat tubuh Sawung Sariti perlahan-lahan. Dalam pada itu terdengar Sawung Sariti berkata perlahan-lahan, "Paman, aku telah menyulitkan Paman." "Jangan berpikir demikian, Sawung Sariti," jawab Kepu Kanigara. "Adalah kewajiban manusia untuk saling membantu. Mungkin pada suatu saat aku akan memerlukan bantuanmu pula." Sawung Sariti tidak menjawab, tetapi hatinya menjadi terharu. Apakah Kepu Kanigara akan berbuat demikian manisnya pula seandainya dirinya berhasil membunuh Arya Saloka? Ia menggeram. Perasaan sesal meronta-ronta di dalam dadanya. Sesal atas segala macam pekertinya yang jauh tersesat ke daerah nafsu. Mereka pun kemudian berjalan ke arah yang berbeda-beda. Arya Saloka dan Mahesa Jenar ke Sarapadan, sedang Kepu Kanigara mendukung Sawung Sariti ke Pamingit. Yang berdiri kebingungan adalah Karebet. Ia memandang Arya Saloka dengan permintaan, apakah boleh pergi bersamanya. "Tidakkah Kakang Karang Tunggal pergi bersama Paman Kepu Kanigara?" tanya Arya Saloka. "Barangkali Paman Kepu Kanigara perlu bantuan Kakang mendukung Adi Sawung Sariti. Di Pamingit nanti kita bertemu. Barangkali Kakang Karang Tunggal banyak mempunyai cerita yang menarik." "Oh,"
Karebet seperti tersadar dari mimpi. Bukankah ia dapat membantu pamannya itu? Karena itu maka katanya, "Baiklah Adi, aku membantu Paman Karangjati." Dan berlari-larilah Karebet menyusul pamannya. Ketika ia telah berjalan di belakang pamannya, berkatalah ia perlahan-lahan, "Paman, biarlah Adi Sawungsariti aku dukung." Kebu Kanigara menoleh, tapi ia tidak segera menjawab. Karena itu hati Karangtunggal menjadi berdebar-debar. Akhirnya ia berjalan sambil menundukkan kepalanya. Hatinya berdesir ketika pamannya itu bertanya, "Kenapa kau berada di sini, Karebet?" Kepala Karebet menjadi semakin tunduk. Ia benar-benar takut kepada pamannya itu. "Kenapa?" ulang Kebu Kanigara. Karebet masih belum dapat menjawab. Karena itu hatinya menjadi semakin kecut. Tiba-tiba berkatalah Karangjati, "Hei Karebet, kau akan ikut aku ke Pamingit?" "Ya Paman," jawab Karebet singkat. "Bagus, kau akan dapat menemui kawan-kawanmu dari pasukan Naramanggala," sambung Kebu Kanigara. Karebet terkejut bukan buatan. "Naramanggala?" ulangnya. "Ya," jawab Kebu Kanigara acuh tak acuh. "Ki Gajah Alit dan para pejabat rahasia Demak, Ki Paningron." "Benarkah keduanya di sini?" desak Karebet semakin terkejut. "Kenapa?" tanya Kebu Kanigara. Karebet terdiam. Sekali lagi pandangan matanya terbanting di tanah. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Karebet," kata Kebu Kanigara kemudian, "seharusnya kau menjadi gembira. Bukankah kau akan bertemu dengan perwira-perwira dari pasukan Demak? Aku dengar kau pun telah menjadi lurah Wiratamtama." "Ya Paman, tetapi..." Karebet tak dapat meneruskan kata-katanya. "Tetapi kenapa?" desak Kebu Kanigara. Sekali lagi Karebet terbungkam. Akhirnya terdengar Kebu Kanigara berkata dengan suara yang berat, "Karebet, apakah yang sebenarnya terjadi?" Karebet masih berjalan dengan muka tunduk di belakang pamannya. Ia tidak berani mengatakan apa yang telah terjadi, sehingga ia diusir dari keraton Demak, bahwa ia masih hidup dan lepas dari kemarahan Sultan. Yang lebih besar lagi adalah karena Sultan sejak semula telah tertarik kepada keperwiraan dan kecekatannya, sehingga kasih yang dilimpahkan kepadanya agak berlebihan dibanding dengan para prajurit lainnya. Kemudian terdengar Kebu Kanigara berkata, "Aku sudah tahu apa yang kau lakukan di Demak." "Adol bagus. Kau sangka di seluruh kolong langit ini hanya kau sendiri seorang laki-laki?" Hati Karebet menjadi semakin berdebar-debar, dan karena itu wajahnya menjadi semakin tumungkul memandang ujung-ujung jari kakinya yang bergerak-gerak karena langkahnya. Tiba-tiba ia terkejut ketika dengan tiba-tiba pula pamannya berhenti. Bahkan tanpa sengaja ia mengerutkan pundaknya. Ia menyangka bahwa pamannya akan memarahinya. Namun sebenarnya Kebu Kanigara pun sayang benar kepada kemenakannya yang nakal itu. Maka katanya, "Karebet, bagaimanakah pertimbanganmu? Apakah kau akan menemui para perwira dari prajurit Demak itu?" Beberapa saat Karebet diam. Ia menjadi berlega hati ketika pamannya tidak memaki-makinya. Setelah debar jantungnya mereda, ia berkata, "Aku kira lebih baik tidak, Paman." "Nah, kalau demikian, jangan ikuti aku. Pergilah ke Banyu Biru. Setelah semuanya selesai, aku akan ke sana mengantarkan Arya Saloka. Aku akan menemuimu, dan kau harus berkata sebenarnya apa yang telah terjadi dan apa yang pernah kau lakukan." "Baik, Paman," jawab Karebet. "Aku sekarang berada di rumah Ki Buyut, atau yang dikenal Ki Lemah Telasih." "Nah, pergilah.
apakah kau sudah tahu jalan yang harus kau tempuh? Tanya Kebu Kanigara. Sebenarnya ia tahu bahwa hampir seluruh jalan di sekitar Pegunungan Merapi, Merbabu, Slamet, Ungaran, Muryo, Sindoro, Sumbing, Lawu, Kelut, Kawi sampai di daerah barat dan timur telah dilintasinya. Karebet pun kemudian mengambil jalan lain untuk langsung pergi ke Banyu Biru, daerah yang tidak terlalu dekat. Namun berjalan kaki bagi Karebet adalah pekerjaannya sehari-hari. Kebu Kanigara berhenti sejenak melihat langkah kemenakannya itu. Karebet benar-benar memiliki tubuh idaman bagi setiap laki-laki, apalagi bagi mereka yang mesuraga, olah kaprawiraan. Badannya tegap, berdada bidang, tangan-tangan serta kaki-kakinya kokoh kuat seperti baja, sedang geraknya lincah cekatan seperti burung sikatan. Dan Karebet mempunyai modal yang cukup lengkap. Selain tubuhnya yang serasi, ia pun memiliki wajah yang tampan. Tetapi wajahnya yang tampan itulah yang menyebabkan ia diusir dari Demak. Kebu Kanigara tidak yakin bahwa kemenakannya itu benar-benar membunuh orang Demak. Cara Paningron menceritakannya telah menimbulkan kecurigaan, senyum-senyum yang aneh, dan ia telah memaklumi maksudnya. Pada saat itu, bintang-bintang di langit telah bergeser jauh dari tempat semula. Lama-lama terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Dalam keheningan malam itu, terdengar Sawung Sariti berbisik. "Kenapa Kakang Karebet paman perintahkan ke Banyu Biru? Aku ingin berkenalan dengan pemuda yang perkasa itu." Kebu Kanigara kini telah berjalan lagi. Langkahnya tegap dan agak cepat. Perlahan-lahan terdengar ia menjawab, "Barangkali lebih baik demikian, Sawung Sariti. Sedang kau pada masa-masa yang akan datang akan dapat mengenalnya lebih dekat." Sawung Sariti menarik nafas dalam-dalam. Terasa seolah-olah beribu-ribu jarum menusuk-nusuk dadanya dari dalam. Dengan lirih ia berdesis, "Mudah-mudahan aku mempunyai waktu." "Jangan berangan-angan demikian," Kebu Kanigara menasehati. "Berdoalah supaya lukamu sembuh kembali." Namun sebenarnya Kebu Kanigara pun dihinggapi perasaan cemas melihat anak muda dalam dukungan tangannya itu. Karena itu, ia berjalan semakin cepat supaya segera sampai ke Pamingit. Dalam pada itu Arya Saloka dan Mahesa Jenar berjalan ke arah yang berlawanan. Sekali-kali Arya Saloka memandang ke langit yang bersih. Perlahan-lahan ia berkata, "Hujan sudah jauh berkurang, Paman. Sudah kita lampaui, mongso kesongo," sahut pamannya. "Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang tidak selalu diliputi oleh awan yang kelam. Hari-hari yang cerah," desis Arya Saloka. Kemudian untuk sesaat mereka berdiam diri, namun tiba-tiba terdengar Arya berkata, "Paman, ternyata Bugel Kaliki tidak sekuat yang aku sangka. Bukankah ia termasuk tokoh yang sejajar dengan Simarodra dan sebagainya?" "Tentu," jawab Mahesa Jenar. "Tetapi pengaruh keadaan telah menyebabkan ia kehilangan pengamatan. Ia benar-benar telah putus asa. Hilangnya beberapa orang sahabatnya menjadikan Bugel Kaliki berhati kecil. Apalagi kali ini ia melihat kehadiranku dan Kakang Kebu Kanigara bersama-sama. Sedang sebelum itu pun ia sudah harus bekerja berat. Bukankah kau dan Karebet telah melawannya dengan gigih? Karebet benar-benar anak luar biasa, apalagi dengan sangkelat di tangannya. Yang lebih mempercepat kekalahannya adalah bongkah di punggungnya. Sejak semula aku melihat betapa ia melindungi punggungnya itu, sehingga aku berpikir bahwa orang itu pasti memiliki kelemahan di punggungnya itu. Demikianlah ketika tanganku mengenai tengkuknya, ternyata Bugel Kaliki tak mampu melawannya."
Arya Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia yakin bahwa apabila ia bertempur, tidak saja ia harus mempergunakan tenaganya, tetapi juga otaknya, sehingga dapat diketahuinya kekuatan dan kelemahan lawan. Kembali mereka berdiam diri. Ujung malam itu ditandai oleh suara kokok ayam jantan dari desa di hadapan mereka. Sarapadan. Tiba-tiba Arya Saloka menjadi berdebar-debar, kakinya serasa gemetar dan ingin meloncat berlari mencari pondok yang dikatakan oleh Titis Anganten, 3 halaman dari gardu di mulut jalan desa. Tetapi ia menahan dirinya sebab gurunya berjalan di sampingnya. Dalam keriuhan suara ayam jantan itu, terdengar Mahesa Jenar berkata, "Ibumu dan bibimu berada di desa itu, Arya." "Ya, Paman," jawab Arya. "Adakah kau tadi pergi bersama Sawung Sariti?" bertanya Mahesa Jenar kemudian. Arya menjadi ragu-ragu, namun ia menjawab pula, "Ya, Paman." "Apakah yang terjadi?" berkata Mahesa Jenar pula. "Kami bertemu dengan Bugel Kaliki. Untunglah Kakang Karepet tiba-tiba saja berada di tempat itu pula," jawab Arya bimbang. "Sebelum itu apakah yang terjadi?" desak Mahesa Jenar. Kembali Arya Saloka menjadi ragu-ragu. Ia tidak segera menjawab. Apakah pamannya tahu bahwa ia lebih dahulu bertempur melawan Sawung Sariti? Dalam kebimbangan itu, terdengar Mahesa Jenar berkata, "Arya, aku tidak yakin luka di dadamu itu karena tangan Bugel Kaliki, sebab ia tidak bersenjata tajam. Bahkan kalau kau tersentuh tangannya, maka akibatnya akan sama seperti yang diderita oleh Sawung Sariti. Karena itu, aku ingin tahu, siapakah yang melukaimu?" Mulut Arya Saloka menjadi berat seberat perasaannya untuk menyebut nama adiknya. Ia mencoba untuk berusaha melindunginya, namun pertanyaan gurunya itu benar-benar mendesaknya. Karena itu, betapapun beratnya ia terpaksa berkata, "Sawung Sariti, Paman." "Aku sudah menduga," desis Mahesa Jenar, "dan kau pun telah melukai pundaknya." "Ya, Paman." Arya tidak dapat mengelak lagi. "Lukamu tidak berbahaya, tetapi apakah kau melukai Sawung Sariti dengan Kiai Suluh?" "Tidak, Paman. Aku melukainya dengan pedang yang diberikan oleh Karang Tunggal." "Karang Tunggal sudah ada pada waktu itu?" tanya Mahesa Jenar. "Sudah, Paman," sahut Arya. Kemudian diceritakannya apa yang diketahuinya sejak ia pergi bersama Sawung Sariti, sehingga melihat Karepet bertempur melawan Sawung Sariti di bawah pohon nyamplung. Dari Karepet ia mendengar bahwa agaknya Sawung Sariti telah menunggunya di situ. Mahesa Jenar mengangguk-angguk, namun yang meloncat dari mulutnya adalah, "Itulah gardu di mulut lorong." Kembali dada Arya Saloka berdebar cepat sekali. Beberapa langkah lagi, ia akan sampai ke tempat ibunya menyembunyikan diri. Namun ia masih mendengar gurunya bergumam, "Untunglah kau tidak menyentuh adikmu dengan Kiai Suluh. Sebab dengan demikian setiap orang, juga pamanmu Lembu Sora, eyangmu Sora Dipayana akan melihat kesaktian pusaka itu. Dan kaulah pembunuh yang sebenarnya dari adik sepupumu itu." Arya menundukkan wajahnya. "Ya, untunglah yang demikian tidak terjadi." Sesaat kemudian Arya Saloka berhenti di samping gardu di mulut lorong desa Sarapadan itu, dan terdengarlah ia bergumam, "Kita membelok ke kiri, Paman. 3 halaman dari gardu ini." Mahesa Jenar tidak menjawab.
Ia mengikuti saja Arya Saloka yang melangkah perlahan menyusuri lorong itu sambil menghitung halaman di kanan jalan. Namun halaman di desa kecil itu ternyata cukup luas. Ketika Arya Saloka dan Mahesa Jenar telah melampaui halaman yang ketiga, di dadanya serasa telah menggetarkan seluruh tubuhnya. Sesaat ia menjadi ragu-ragu. Halaman ketiga ini dipagari oleh dinding batu yang sebagian telah rusak. Regolnya runtuh dan rumah yang berdiri di halaman itu pun sudah tidak tegak lagi. Sebuah gubuk bambu beratap ilalang. "Di sinikah ibu beserta bibi itu?" desis Arya Saloka ragu-ragu. "Ya," sahut Mahesa Jenar pasti. "Tetapi," kata-kata Arya tertutup. "Eyangmu Titis Anganten telah mencoba mempergunakan perhitungan sebaik-baiknya. Kau pasti menduga bahwa ibu dan bibimu berada di rumah yang paling baik di desa ini." Arya mengangguk. "Orang lain pun akan menduga demikian. Karena itulah maka ibu dan bibimu berhasil bersembunyi," sahut Mahesa Jenar. "Oh," Arya menarik napas. Ia menyadari kebodohannya. Kemudian dengan dada berdebar-debar, ia melangkahi bongkah kayu yang berserak-serak di samping regol halaman itu. Ia terhenti ketika ia sudah di muka pintu. "Ketuklah," desis Mahesa Jenar. Perlahan-lahan Arya Saloka mengetuk pintu rumah itu, dan dari dalam rumah itu terdengar sapa perlahan suara laki-laki tua. "Siapa?" "Aku, kakek," sahut Arya Saloka. "Aku siapa?" orang itu menegaskan. Arya telah menerima pesan dari Titis Anganten bagaimana ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya supaya orang di rumah itu percaya bahwa kedatangannya sudah mendapat persetujuan dari Titis Anganten, orang yang menitipkan 2 orang pengungsi kepadanya. "Aku, kek, burung elang dari lereng bukit," sahut Arya. Mendengar jawaban itu, Mahesa Jenar menggamit tangannya. Tetapi ketika Arya Saloka menganggukkan kepalanya, taulah Mahesa Jenar maksud jawaban itu. Kemudian terdengarlah langkah perlahan menuju ke pintu, dan sesaat kemudian terdengarlah derak pintu lerek itu terbuka. Seorang laki-laki tua berdiri terbongkok-bongkok di muka pintu sambil berusaha mengamati tamunya. "Masuklah," orang tua itu mempersilahkan. "Terima kasih, kek. Tetapi adakah sepasang pohon wergu itu masih di sini?" bertanya Arya Saloka seperti pesan Titis Anganten. Orang tua itu yakin sudah bahwa kedua orang yang berdiri di muka rumahnya itu adalah orang-orang, setidak-tidaknya suruhan orang yang menitipkan kedua pengungsi kepadanya. Karena itu ia menjawab, Ya, aku telah menjaganya dengan baik." Arya Saloka dan Mahesa Jenar melangkah masuk. Dipersilahkannya mereka duduk di bali-bali bambu. Berderak-deraklah suaranya ketika 2 sosok tubuh yang gagah itu memberati bali-bali. Orang tua itu pun kemudian berjalan ke sentong kanan, dan terdengarlah ia berkata, "Nyai, telah datang utusan dari orang yang membawa Nyai berdua kemari." "Sudahkah kau yakin, kakek?" terdengar suara seorang wanita. "Aku yakin, Nyai," jawab orang itu. Dan sesaat kemudian dari sentong kanan keluarlah 2 orang wanita, jauh lebih tua dari 5-6 tahun yang lampau. Wajahnya pucat dan kekurus-kurusan. Karena itu, tanpa sadar Arya Saloka menoleh dan cepat berdiri. Mahesa Jenar pun berdiri pula. Ia melihat betapa muridnya menjadi gemetar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai
jumpa.